Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman dan Ibu Eni selaku dosen pengampu kami. Pada kesempatan kami ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sexual disorder. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nuni Lestari dengan NPM 105.22094, kemudian Salsabila Nurroh Sri Hadianti dengan NPM 105.22096, Tiara Hanifah Zakiah dengan NPM 105.22103, Aulia Salsabila 105.22104, Hilya Janata Kamilia dengan NPM 105.22106, dan saya sendiri Salsabila Sajunul Lukman dengan NPM 105.22114. Adapun isi dari presentasi ini adalah yang pertama batas normal versus abnormal dari gangguan seksual, kemudian kriteria diagnosis disfungsi seksual menurut DSM-5, kemudian kriteria DSM-5 yaitu paraphilic disorder dan juga penanganannya, kemudian perbedaan antara gender dysphoria dan orientasi seksual gay maupun lesbian, kemudian juga faktor biopsikososial yang berperan dalam gangguan seksual. Masuk pada pertanyaan pertama, di mana kita harus menarik garis batas antara perilaku seksual yang normal dan abnormal. Kriteria apa yang harus kita gunakan? Baik, yang pertama konteks sosiokultural. Norma dan nilai seksual bervariasi antar budaya. Apa yang dianggap normal di satu budaya mungkin dianggap abnormal di budaya lain. Bagian tersebut menunjukkan bahwa perilaku seksual yang normal berada dalam konteks sosiokultural yang mendukung kesejahteraan individu dan hubungan. Hal ini berarti bahwa perilaku seksual harus sesuai dengan norma dan nilai budaya setempat dengan mempertimbangkan toleransi dan keberagaman. Baik, yang kedua, dampak pada diri sendiri dan orang lain. Perilaku seksual yang normal umumnya tidak berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Bagan yang tadi menunjukkan bahwa perilaku seksual yang abnormal dapat menyebabkan konsekuensi negatif bagi individu dan orang lain. Seperti yang pertama, distres emosional atau perilaku seksual yang abnormal dapat menyebabkan kecemasan, depresi, rasa malu atau rasa bersalah. Kemudian juga kerusakan fisik, perilaku seksual yang abnormal dapat menyebabkan cedera fisik seperti memar ataupun luka. Dan kemudian eksploitasi atau perilaku seksual yang abnormal dapat melibatkan paksaan, manipulasi, atau pelecehan seksual. Dan yang terakhir adalah pelanggaran hak atau perilaku seksual yang abnormal dapat melanggar hak asasi manusia seperti hak untuk privasi, otonomi, dan juga keamanan. Kemudian kriteria yang diperlukan. Nah, dari bagian tersebut juga menunjukkan beberapa kriteria yang dapat membantu menentukan batas antara perilaku seksual normal dan abnormal, yaitu kesepakatan. Perilaku seksual harus didasarkan pada persetujuan dan kenyamanan semua pihak yang terlibat. Keamanan, perilaku seksual tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian kesehatan mental, perilaku seksual tidak boleh mengganggu kesehatan mental atau emosional individu. Kemudian juga kepuasan dan kenikmatan, perilaku seksual harus membawa kepuasan dan kenikmatan bagi semua pihak yang terlibat. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Perilaku seksual ya harus dilakukan dengan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan konsekuensi bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yakni disfungsi seksual terdiri dari 7 gangguan, yaitu female sexual interest, male hypoactive desire disorder, erectile disorder, female orgasm disorder, early ejaculation, delayed ejaculation, genitopelvic pain. Jelaskan kriteria diagnosis masing-masing gangguan yang berada dalam DSM-5 disorder of sexual interest or desire or arousal. Pada poin pertama, di sini akan dijelaskan mengenai disorder of sexual interest or desire or arousal. Pada poin ini, yang pertama ada female sexual interest. Female sexual interest or arousal disorder dalam DSM-5 adalah kondisi yang mencakup masalah dengan minat atau gairah seks pada perempuan. Gangguan ini termasuk pada kategori gangguan seksual serta melibatkan kombinasi dari kesulitan dalam aspek psikologis, fisiologis dari respons seksual. Berikut ini adalah kriteria FSIAD menurut DSM-5, yakni yang pertama, kurangnya atau tidak adanya minat atau gairah seksual, termasuk kurangnya atau tidak adanya minat dalam aktivitas seksual, fantasi seksual, atau pemikiran seksual.
Kemudian kurangnya atau tidak adanya respon seksual yang bisa melibatkan kurangnya atau tidak adanya respon fisik atau emosional terhadap rangsangan seksual, termasuk gairah atau kepuasan selama aktivitas seksual. Kemudian masalah ini harus berlangsung setidaknya selama 6 bulan untuk dapat didiagnosis sebagai gangguan, lalu menyebabkan stres yang signifikan atau kesulitan interpersonal yang signifikan. Lalu yang terakhir, tidak disebabkan oleh faktor lain atau gejala-gejala tersebut tidak boleh lebih baik dijelaskan oleh kondisi medis lain, gangguan mental lainnya, atau akibat dari penggunaan zat atau substansi atau obat-obatan. Kemudian yang kedua ada male hyperactive desire disorder. Male hyperactive sexual desire disorder atau MHSDD adalah gangguan seksual yang mempengaruhi individu yang ditetapkan sebagai pria saat lahir. Kondisi kesehatan mental ini secara signifikan mengurangi hasrat seksual seorang pria. Dia mungkin mengalami kesulitan dalam berhubungan intim secara fisik dengan pasangan atau mungkin kesulitan untuk terangsang oleh gambar atau fantasi erotis yang sebelumnya memberikan kenikmatan. Selain mempertimbangkan usia, budaya, dan preferensi seksual individu, DSM-5 menetapkan kriteria berikut yang harus dipenuhi untuk diagnosis MHSDD, yakni yang pertama, tidak adanya atau sangat berkurangnya pikiran, keinginan, fantasi, rangsangan, atau hasrat untuk aktivitas seksual. Kemudian gejala yang disebutkan pada sebelumnya harus berlangsung minimal selama 6 bulan dan menyebabkan distres yang signifikan secara klinis pada individu. Kemudian disfungsi seksual klien tidak dapat dijelaskan oleh kondisi kesehatan mental yang tidak berhubungan dengan seks atau sebagai konsekuensi dari masalah hubungan atau masalah interpersonal lainnya yang signifikan atau transisi hidup. Kemudian penurunan hasrat seksual bukan disebabkan oleh penggunaan zat, obat yang diresepkan, atau kondisi medis lainnya. Kemudian yang ketiga ada erectile disorder. Erectile disorder atau yang juga dikenal sebagai disfungsi ereksi atau impotensi, gangguan ereksi ED adalah ketidakmampuan untuk meningkatkan atau mempertahankan ereksi yang cukup kuat untuk melakukan hubungan seksual atau aktivitas seksual yang memuaskan lainnya. Disfungsi ereksi didiagnosis ketika satu atau lebih dari gejala berikut berlangsung selama 6 bulan atau lebih menurut DSM-5, yakni yang pertama adanya ketidakmampuan untuk mendapatkan ereksi selama aktivitas seksual. Kemudian ketidakmampuan untuk mempertahankan ereksi cukup lama untuk menyelesaikan hubungan seksual. Lalu yang terakhir, ketidakmampuan untuk mendapatkan ereksi yang sekeras yang pernah dirasakan sebelumnya. Kemudian poin selanjutnya yakni female orgasmic disorder yang masuk pada poin disorder of orgasm or sexual pain. Pada poin ini, DSM-5 mendefinisikan female orgasmic disorder atau FOD sebagai penurunan intensitas, penundaan, jarangnya, dan atau ketiadaan orgasme. Berdasarkan kriteria dalam DSM-5, FOD dapat didiagnosis dengan kriteria yakni yang pertama adanya penundaan, jarangnya atau ketiadaan orgasme atau penurunan intensitas orgasme yang mencolok setelah fase rangsangan seksual normal pada semua atau hampir semua kesempatan aktivitas seksual. Lalu yang kedua, distres atau masalah interpersonal akibat disfungsi orgasme. Lalu tidak adanya gangguan atau zat lain yang secara eksklusif bertanggung jawab atas disfungsi orgasme. Lalu gejala harus hadir selama lebih dari 6 bulan. Karena jenis stimulasi yang memicu orgasme bervariasi secara luas, diagnosis harus menggunakan penilaian klinis untuk menentukan apakah respon wanita tersebut kurang berdasarkan usianya, pengalaman seksual, dan kecukupan stimulasi seksual yang diterimanya. Kemudian poin selanjutnya yakni early ejaculation. Dalam DSM-5, kriteria diagnosis untuk early ejaculation atau ejakulasi dini adalah sebagai berikut, yakni yang pertama adanya pola ejakulasi yang terjadi selama kurang dari sekitar 1 menit setelah penetrasi vagina dari rangsangan seksual yang cukup pada hampir setiap aktivitas seksual, pada waktu yang dianggap terlalu cepat oleh individu atau pasangannya dalam kurun waktu sekitar 6 bulan atau lebih. Lalu, ejakulasi dini menyebabkan distres atau kesulitan interpersonal yang signifikan secara klinis, lalu gangguan ejakulasi dini tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan penggunaan zat atau penyalahgunaan obat, efek samping obat, atau kondisi medis lain. Kemudian, masalah ejakulasi dini tidak eksklusif terjadi selama konteks dari disfungsi ereksi atau gangguan seksual yang signifikan.
Dalam mendiagnosis perlu dipertimbangkan juga durasi, frekuensi, dan konteks dari masalah ejakulasi dini. Selain itu, perlu dipastikan bahwa masalah tersebut menyebabkan distres atau masalah interpersonal yang signifikan. Diagnosis ejakulasi dini pada DSM-5 juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia awal onset, potensi faktor resiko, dan adanya konteks spesifik seperti kondisi medis atau distres psikologis. Kemudian gangguan yang keenam ada delay ejaculation. Delay ejaculation atau ejakulasi tertunda adalah suatu kondisi di mana seorang pria mengalami kesulitan atau ketidakmampuan untuk mencapai ejakulasi selama aktivitas seksual. Hal ini dapat menyebabkan kecemasan, stres, dan frustasi bagi pria dan pasangannya. Kriteria DSM-5 pada gangguan delay ejaculation yakni sebagai berikut. Yang pertama ada kesulitan ejakulasi. Pria terus-menerus atau berulang kali mengalami kesulitan atau ketidakmampuan untuk mencapai ejakulasi selama aktivitas seksual. Durasi minimalnya adalah 6 bulan, kemudian distres atau gangguan fungsi. Gejala ini harus menyebabkan penderitaan yang signifikan atau mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, atau area penting lainnya dalam hidup. Lalu, gangguan ini bukan karena zat atau kondisi medis lain. Gejala ini tidak boleh disebabkan oleh efek samping obat-obatan, penyalahgunaan zat, atau kondisi medis lainnya. Lalu yang terakhir, bukan karena masalah hubungan. Gejala ini tidak boleh disebabkan oleh masalah dalam hubungan pria dengan pasangannya. Kemudian untuk poin terakhir yakni ada genital pelvic pain or penetration disorder. Karakteristiknya yakni kesulitan yang terus-menerus atau berulang dalam penetrasi vagina, nyeri atau ketakutan nyeri saat berhubungan, ataupun ketegangan otot dasar panggul saat penetrasi. Diagnosis nyeri atau gangguan penetrasi genital panggul didasarkan pada gejala dan hasil pemeriksaan panggul yang dapat mendeteksi atau menyingkirkan kelainan fisik. Pemeriksaan ini berfokus pada pemeriksaan seluruh kulit vulva, termasuk lipatan antara labia minora dan mayora, misalnya celah khusus kandidiasi kronis, serta tudung klerotis, meatus uretra, selaput darah, dan bukaan salur kelenjar vestibular mayor. Untuk atrofi, tanda-tanda peradangan, dan lesi kulit abnormal yang memerlukan biopsi. Pada banyak wanita dengan sindrom levator ani, pemeriksaan spekulum dan min manual tidak dapat dilakukan. Dokter harus menjelaskan setiap langkah pemeriksaan kepada wanita untuk membantu mereka rileks dan mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari pemeriksaan. Kemudian, diagnosis nyeri atau gangguan penetrasi genital panggul didasarkan pada kriteria khusus dalam DSM-5. Kriterianya memerlukan kegigihan atau kekambuhan satu atau lebih dari hal berikut, yakni yang pertama, nyeri vulvaginal atau panggul yang nyata selama hubungan seksual atau upaya penetrasi. Kemudian, ketakutan atau kecemasan yang nyata mengenai nyeri vulvaginal atau panggul sebagai antisipasi selama atau karena penetrasi vagina. Lalu yang terakhir, ketegangan atau pengetatan otot dasar panggul yang ditandai selama upaya penetrasi vagina. Gejala ini harus ada selama lebih dari 6 bulan dan harus menyebabkan tekanan yang signifikan pada wanita tersebut. Selain itu, diagnosis gangguan nyeri atau penetrasi genital pelvis mengharuskan disfungsi seksual tidak dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh adanya kelainan lain, tekanan hubungan yang parah misalnya kekerasan intim atau pemicu stres signifikan lainnya, atau dengan penggunaan suatu zat atau obat-obatan. Baik, untuk selanjutnya, terdapat 8 gangguan yang tergolong paraplegic disorder dan jelaskan gangguan tersebut beserta kriteria diagnosis berdasarkan DSM-5. Nah, pada tabel di modul itu, yang pertama ada fetishistic disorder, transvestic disorder, sexual sadism disorder, sexual masochism disorder. Kemudian, baik, untuk selanjutnya ada voyeuristic disorder, exhibitionistic disorder, proteustistic disorder, sama pedophilic disorder. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan dari kedelapan gangguan tersebut. Yang pertama ada fetishistic disorder. Nah, fetishistic disorder pengertiannya adalah sebagai pola minat seksual yang intens dan persisten terhadap objek non-hidup atau bagian tubuh tertentu yang menyebabkan distres atau gangguan signifikan secara klinis dalam fungsi sosial, okupasional, atau area penting lainnya. Adapun beberapa kriteria menurut DSM-5, yang pertama, selama periode minimal 6 bulan, pola minat seksual yang intens dan persisten terhadap objek non-hidup atau bagian tubuh tertentu, misalnya pakaian dalam wanita atau sepatu boot.
Kemudian yang kedua ada fantasi seksual dorongan seksual atau perilaku yang melibatkan objek fetis atau dorongan untuk menggunakan objek fetis tersebut menyebabkan distres atau gangguan signifikan secara klinis dalam fungsi sosial, okupasional, atau area penting lainnya. Yang ketiga, fantasi dorongan seksual atau perilaku tidak terkait dengan kondisi medis lain seperti kemunduran mental. Yang keempat ada fetis bukan merupakan bagian dari latihan budaya atau agama yang dapat diterima oleh masyarakat. Yang kelima, DSM-5 juga menyebutkan spesifikasi tambahan seperti adanya keterbatasan fungsi seksual, remisi dalam konteks hubungan, dan asosiasi gangguan parafilia lainnya. Yang kedua ada transvestic disorder. Nah, transvestic disorder ini dikenal sebagai fetisme transvestik. Itu salah satu jenis parafilia atau gangguan minat seksual. Nah, bisa didefinisikan juga sebagai pola minat seksual yang melibatkan cross-dressing, di mana ada dorongan kuat yang berulang dan signifikan untuk memakai pakaian lawan jenis yang menyebabkan distres atau gangguan signifikan secara klinis dalam fungsi sosial, okupasional, dan area penting lainnya. Adapun beberapa kriteria dari DSM-5, yang pertama, sering muncul hasrat atau fantasi tentang cross-dressing dalam waktu minimal 6 bulan untuk tujuan mendapatkan kepuasan seksual. Kemudian yang kedua, hasrat atau perilaku cross-dressing menyebabkan distres atau gangguan signifikan secara klinis dalam fungsi sosial, okupasional, atau area penting lainnya. Yang ketiga, hasrat atau perilaku cross-dressing tidak disertai dengan delusi atau gangguan psikotik lainnya. Yang ketiga ada sexual sadism disorder atau biasa disebut dengan GSS, gangguan sadisme seksual, yaitu ditandai dengan fantasi berulang, dorongan yang kuat, atau perilaku yang melibatkan rasa sakit, penderitaan, atau penghinaan pada orang lain untuk mencapai gairah seksual atau kesenangan. Nah, perilaku ini bisa berupa yang pertama menyebabkan rasa sakit fisik seperti misalnya memukul, mencabuk, atau menusuk. Yang kedua bisa menyebabkan rasa sakit emosional seperti menghina, mempermalukan, atau merendahkan. Kemudian yang ketiga, menghilangkan otonomi seperti mengikat, mengurung, atau memaksa. Yang keempat, membuat orang lain merasa tidak berdaya, misalnya seperti mengancam, mengintimidasi, atau memaksa. Nah, ada pun beberapa kriteria dari DSM-5. Yang pertama, fantasi berulang, dorongan kuat, atau perilaku yang menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau penghinaan pada orang lain untuk mencapai gairah seksual atau kesenangannya. Yang kedua, perilaku ini telah menyebabkan distres yang signifikan secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau area penting lainnya dalam hidup. Yang ketiga, orang tersebut berusia minimal 18 tahun. Yang keempat, perilaku ini tidak disebabkan oleh efek langsung dari zat seperti obat-obatan yang terlarang atau kondisi medis lainnya. Yang kelima, perilaku ini tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lain, misalnya seperti gangguan kepribadian masokis. Yang keempat, ada sexual masochism disorder atau biasa disebut dengan gangguan masokisme seksual (GMS), yaitu kondisi di mana seseorang mendapatkan gairah seksual yang berulang dan intens dari penderitaan yang ditimbulkan oleh diri sendiri ataupun orang lain. Penderitaan ini bisa berupa fisik ataupun emosional. Adapun beberapa kriteria DSM-5 dari gangguan masokisme seksual ini. Yang pertama, gairah seksual yang berulang dan intens. Yang kedua, minimal 6 bulan. Gejala ini harus terjadi selama 6 bulan. Kemudian yang ketiga, distres atau gangguan fisik. Yang keempat, bukan karena zat atau kondisi medis lainnya. Gejala ini tidak boleh disebabkan oleh efek samping obat-obatan, penyalahgunaan zat, atau kondisi medis lainnya. Yang kelima, bukan BDSM yang disepakati. Perilaku masokis tidak boleh merupakan bagian dari aktivis BDSM yang disepakati bersama dengan pasangan yang saling menghormati. Yang kelima ada voyeuristic disorder, itu gangguan
yang ditandai dengan fantasi berulang, dorongan kuat, atau perilaku yang melibatkan mengintip orang lain tanpa sepengetahuan mereka untuk mencapai gairah seksual atau kesenangan. Orang yang mengintip biasanya mengamati orang lain yang telanjang, melakukan aktivitas seksual, atau dalam keadaan rentan. Nah, kriteria DSM-5-nya yaitu yang pertama, fantasi berulang, dorongan yang kuat, atau perilaku yang melibatkan mengintip orang lain tanpa sepengetahuan mereka untuk mencapai gairah seksualnya. Yang kedua, mengintip orang lain secara langsung melalui jendela atau menggunakan teropong. Yang ketiga, mengintip orang lain secara online, misalnya menonton video voyeuristik atau webcam. Yang keempat, mengumpulkan materi voyeuristik seperti misalnya foto atau video. Yang kelima, perilaku ini telah menyebabkan distres yang signifikan secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau area penting lainnya dalam hidup. Yang keenam, orang tersebut berusia minimal 18 tahun. Yang ketujuh, perilaku ini tidak disebabkan oleh efek langsung dari zat, misalnya obat-obatan atau kondisi medis lainnya. Yang kedelapan, perilaku ini tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lain, misalnya gangguan kepribadian voyeuristik. Kemudian yang keenam ada exhibitionistic disorder atau GE, yaitu kondisi di mana seseorang berulang kali memamerkan alat kelaminnya kepada orang lain tanpa sepersetujuannya mereka. Hal ini biasanya dilakukan untuk mencapai gairah seksual atau kegembiraan. Orang dengan GE mungkin memperlihatkan alat kelaminnya ini kepada orang asing, anak-anak, ataupun orang yang dikenalnya. Adapun kriteria DSM-nya, yang pertama berulang kali memamerkan alat kelaminnya, yang kedua minimal 6 bulan, yang ketiga distres atau gangguan fungsi. Nah, gejala ini harus menyebabkan penderitaan yang signifikan atau mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, atau area penting lainnya dalam hidup. Yang keempat, bukan karena zat atau kondisi medis lainnya. Yang kelima, bukan BDSM yang disepakati. Yang ketujuh ada frotteuristic disorder. Gangguan ini ditandai dengan fantasi yang berulang, dorongan kuat, atau perilaku yang melibatkan menyentuh atau menggosok tubuh orang lain tanpa persetujuannya mereka untuk mencapai gairah seksual atau kesenangan. Orang yang melakukan ini biasanya menyentuh payudara, bokong, atau alat kelamin orang lain. Nah, adapun beberapa kriteria DSM-5-nya. Yang pertama, fantasi yang berulang, dorongan kuat, atau perilaku yang melibatkan menyentuh atau menggosok tubuh orang lain tanpa persetujuan mereka untuk mencapai kesenangannya. Perilaku ini bisa berupa menyentuh orang lain di tempat umum, misalnya di transportasi umum atau di toko, terus menyentuh orang lain yang dikenal, misalnya teman atau anggota keluarga. Yang ketiga, menyentuh orang lain secara diam-diam, misalnya sambil lewat atau misal dari belakang. Yang kedua, ada perilaku ini telah menyebabkan distres yang signifikan secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau area penting lainnya di dalam hidup. Yang ketiga, berusia minimal 18 tahun. Yang keempat, perilaku ini tidak disebabkan oleh efek langsung dari zatnya seperti obat-obatan ataupun kondisi medis lainnya. Yang kelima, perilaku ini tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lain, misalnya gangguan kepribadian frotteuristik. Dan yang terakhir, yang kedelapan, pedophilic disorder, yaitu gangguan pedofil yang ditandai dengan fantasi, dorongan, atau perilaku seksual yang berulang dan intens yang melibatkan anak-anak. Biasanya anak-anak yang berusia 13 tahun atau lebih muda. Nah, diagnosisnya yang pertama dari evaluasi dokter, nah berdasarkan kriteria diagnostik psikiatri berstandar. Kemudian yang kedua, dokter mendiagnosis pedofilia kapan orang-orang berulang kali mengalami fantasi, dorongan, atau perilaku yang merangsang secara seksual dan intens yang melibatkan anak-anak. Yang ketiga, orang merasa sangat tertekan atau menjadi kurang mampu berfungsi dengan baik
mau itu di tempat kerja, di keluarga, atau berinteraksi dengan teman, atau mereka bertindak berdasarkan desakannya mereka. Yang keempat, berusia 16 tahun atau lebih, dan 5 tahun atau lebih, dan lebih tua dari anak yang menjadi objek fantasi atau perilakunya, dan pengecualian untuk remaja yang lebih tua yang masih menjalin hubungan dengan anak berusia 12 atau 13 tahun. Yang kelima, mereka telah menderita kondisi tersebut selama 6 bulan lebih. Baik, selanjutnya bagaimana penanganan yang dapat dilakukan untuk penderita paraplegic disorders? Yang pertama itu melakukan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku terkait minat seksual yang tidak lazim. Teknik seperti restrukturisasi kognitif dan juga manajemen stimulus dapat digunakan. Yang kedua adalah terapi psikodinamik, yaitu terapi yang berfokus pada eksplorasi akar masalah dari paraplegia ini, seperti misalnya pengalaman masa kecil ataupun konflik psikologis yang tidak pernah diselesaikan. Yang ketiga yaitu terapi kelompok. Terapi kelompok ini membantu para penderita paraplegia untuk dapat keluar dari pikirannya sendiri dan juga membantu mereka untuk tidak merasa diisolasi dari manusia yang lainnya. Lalu untuk penanganan para paraplegic disorders itu selanjutnya terdapat manajemen obat dalam kasus tertentu, misalnya menggunakan obat-obatan seperti agen antiandrogen atau antidepresan yang dapat diresepkan untuk mengurangi dorongan seksual yang berlebihan. Selanjutnya, penanganan hukum jika minat seksual yang tidak lazim melibatkan pelanggaran hukum, misalnya seperti terdapat pelecehan dan juga kekerasan seksual, itu dapat menggunakan penanganan hukum. Lalu, terakhir yaitu konseling pasangan atau keluarga dapat membantu mengatasi dampak dari parafili terhadap hubungan di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya nomor 5 yaitu apa perbedaan antara gender dysphoria dan orientasi seksual gay dan lesbian. Gender dysphoria adalah ketidaksesuaian antara identitas gender seseorang dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Orang dengan gender dysphoria mungkin merasa bahwa mereka adalah gender yang berbeda dari yang ditugaskan kepada mereka saat lahir, atau mereka mungkin tidak mengidentifikasi dengan gender sama sekali. DSM-5 mengklasifikasikan gender dysphoria sebagai suatu kondisi medis, namun bukan sebagai gangguan mental. Gay dan lesbian termasuk ke dalam orientasi seksual yang mengacu pada ketertarikan emosional, romantis, atau seksual seseorang terhadap orang lain. Gay adalah pria yang tertarik pada pria lain, dan lesbian adalah wanita yang tertarik pada wanita lain. DSM-5-TR mendefinisikan disforia gender sebagai ketidaksesuaian antara gender yang dialami atau diekspresikan dan gender yang ditetapkan, yang berlangsung setidaknya 6 bulan yang dimanifestasikan oleh setidaknya 2 hal berikut. 1. Ketidaksesuaian yang mencolok antara gender yang dialami atau diekspresikan dan karakteristik seks primer atau sekunder. Yang kedua, keinginan yang kuat untuk menghilangkan ciri-ciri seks primer atau sekunder karena adanya ketidaksesuaian dengan jenis kelamin yang dialami atau diekspresikan. Keinginan untuk mencegah berkembangnya ciri-ciri seks sekunder yang diantisipasi. Kemudian yang ketiga, keinginan kuat yang terhadap karakteristik seks primer atau sekunder dari gender lain. Yang keempat, keinginan yang kuat untuk menjadi gender lain. Yang kelima, keinginan kuat untuk diperlakukan sebagai gender lain. Yang ketujuh, keyakinan kuat bahwa seseorang mempunyai perasaan dan reaksi yang sama dengan gender lain.
Selanjutnya soal nomor 6 yaitu membahas tentang faktor biopsikososial yang berperan dalam gangguan seksual. Yang pertama kita akan membahas faktor psikologis. Jadi yang pertama itu ada mental disorder. Jadi mental disorder itu contohnya kayak penyakit mental yang diderita sama seseorang. Kayak misalnya depresi dan gangguan kecemasan yang sering terjadi bersamaan dengan gangguan lain, memiliki sejumlah gejala yang tumpang tindih dan berdampak negatif pada fungsi dan kesejahteraan seksual. Kemudian yang kedua ada attitudes dan cognition. Jadi rendahnya harga diri yang disebabkan oleh penyakit mental serta stigma dan rasa malu, cemas, frustasi yang ditimbulkan dapat menimbulkan pikiran negatif seperti kayak saya cacat, ada sesuatu yang salah denganku, dan ada yang salah dengan hubunganku. Maka wajar jika hal ini dapat membatasi kemampuan individu untuk terlibat dalam perilaku dan praktik seksual. Kemudian yang ketiga itu ada trauma. Trauma di masa lalu menjadi salah satu penyebab gangguan seksual. Hal seperti pelecehan, penelantaran pada masa kanak-kanak yang melibatkan aspek seksual, fisik, ataupun emosional, dan juga pengalaman traumatis pada masa dewasa juga dapat mempengaruhi. Tidak hanya pengalaman traumatis yang berhubungan dengan seksual saja, trauma pada bidang fungsi pendidikan, pekerjaan, dan juga sosial dapat mempengaruhi walaupun tidak secara langsung dan ini diperlukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya yaitu faktor biologis. Di faktor biologis ini tuh ada beberapa poin. Yang pertama ada neurobiologi. Nah, ketidakseimbangan hormon dapat menjadi penyebab seksual disorder baik pada wanita ataupun pria. Pada pria, kadar hormon androgen yang rendah dan hormon prolaktin yang tinggi akan menyebabkan seksual disorder. Kalau untuk wanita, hormon androgen dan estrogen memiliki peran akan penyebab seksual disorder. Yang kedua, ada kondisi medis. Penyakit seperti diabetes, kanker ginekologi untuk wanita, kemudian kardiovaskuler, multiple sclerosis, gagal ginjal, penyakit pembuluh darah, cedera tulang belakang, dan cedera pada sistem saraf otonom karena operasi atau radiasi itu dapat menjadi penyebab gangguan seksual. Kemudian yang ketiga itu ada obat-obatan. Nah, beberapa obat dapat mengurangi dorongan seksual, seperti misalnya obat antihipertensi, antipsikotik, antidepresan, litium, dan juga obat penenang. Di sini zat adiktif itu memiliki peran juga sebagai penyebab sexual disorder. Kemudian selanjutnya yaitu ada aspek sosial. Nah, pada aspek sosial ini ada 2 poin. Yang pertama itu hubungan interpersonal. Kualitas hubungan interpersonal dapat mempengaruhi libido, kepuasan seksual, dan fungsi seksual secara keseluruhan. Hubungan yang tidak sehat dan penuh konflik dapat menyebabkan masalah seksual. Kemudian yang terakhir yaitu ada norma budaya, keyakinan agama, dan stigma sosial terkait seksualitas dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku seksual individu.